Oke, saksikan terus Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Masih kuat? Hadi Mirza. Ku ingin kau tahu dirimu di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku. Assalamualaikum bro and sis. Ketemu lagi dengan kami dari Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Malam ini kebetulan kita mampir ke markasnya Ungu, salah satu grup band yang terkenal di ibu kota. Nah, kebetulan di sini lagi ada ini nih, Mas Gatot. Assalamualaikum. Nah, Mas Gatot ini adalah keyboardis Ungu dan seorang konseptor. Cuma yang kita mau angkat adalah sisi dia yang cikal bakalnya jadi seniman, yaitu dari orang tuanya Om Kis Slamet, yang salah satu tokoh dari Wayang Orang Barata. Pasti kenal dong teman-teman Wayang Orang Barata. Nah, Mas Gatot ini sebelum terjun ke musik dulu nari bro. Nah, kita coba. Ntar dulu bro, kayaknya muka lu gak kelihatan bro. Nggak, emang nggak apa-apa. Oh, si Palo. Emang Siap. lo yang harus pentingnya yang kelihatan. Gue datang ke kelihatan mukanya bro. Gue sengaja harus, kalau bisa gue nggak kelihatan bro. Gue nggak ganteng nih kalau Jangan dong, jangan dong. Harus bareng mana gimana? Jadi gini. Apa nih ceritanya gimana? Mungkin ada teman-teman yang sekarang ini kan banyak teman-teman seniman yang baru nih, yang mulai berkiprah di seni tradisi, di tari, di musik gitu kan. Yang pengen mengenal siapa sih lu gitu. Karena kan mungkin mereka tahu, oh itu kan anak Barata gitu. Kok bisa main band Ungu kan gitu. Bagaimana awalnya bisa sampai terjun ke musik gitu, yang dulunya tari kayak gitu. Sebetulnya pertanyaan ini banyak nggak terjadi di luar. Justru di lingkungan sendiri gue pun jadi pertanyaan sebetulnya. Karena gini, generasi yang sekarang ini kan nggak semua melihat gue nari dulu. Iya betul. Bener nggak? Benar. Kadang bahkan yang sekarang udah pada jadi pelatih tari, Iya. jadi koreografer, belum pernah lihat gue nari kayak apa ya kan? Sebagian aja tuh. Iya kan, cuma teman-teman ya kayak lo lah, teman-teman gue lama aja yang tahu gue narinya gimana. Bahkan yang senior-senior mungkin lah ya tahu gue gimana. Ya sebetulnya ya darah gue tuh di darah tari sebetulnya. Iya betul. Dan main musik itu kecelakaan gue sebetulnya, bukan konsep hidup gue dari awal gitu. Ibarat seorang perempuan NBA. Iya, ini beneran kecelakaan sebetulnya. Karena konsep hidup gue, cita-cita gue, Iya. ya nggak menutup kemungkinan dan tidak menyalahi kodrat lah kalau buah itu Iya. jatuh kan Karena gagal kan dari pohon ya kan. Bokap lo kan udah jelas-jelas. Bapak gue penari ya, banyak Nyokap orang. gue penari, iya. Iya kan, udah maestro Kan dua-duanya nih. Dua-duanya gila. Dan gue setiap hari pun zaman gue kecil kemana-mana ikut mak gue nari kan. Iya betul. Yang notabene nggak suruh jadi penari pun jiwa gue udah penari. Udah pasti. Ya kan, dan alhamdulillah sih tidak mengecewakan orang tua juga di saat gue memang benar-benar terjun ke nari. Iya. Dan itu sempat gue alamin bahwa gue pernah nari bareng juga beberapa kali sama Mas Gatot ini. Keren bro. Nggak kalah sama yang muda-muda. Sekarang kalau suruh nari juga, ya hati-hati loh. Penari-penari baru Tapi hati-hati. jangan suruh salto, udah nggak bisa salto. Perut gue makin kejutan. Udah nggak bisa salto. Mas Guru terakhir, gue salto Mas Guru yang minta terakhir. Itu benar-benar terakhir gue nari dan terakhir gue salto. Itu tahun berapa tuh? Itu waduh lupa gue. Itu launchingnya dulu ada hotel namanya Hotel Regent, sekarang jadi Oh, Double Six. iya. Di Kuningan tuh. Iya, tahu. Nah itu launchingnya hotel itu gue lupa tahun berapa. Oh, udah lama. Itu acaranya GSP. Bayangin dulu itu saking seriusnya gue nari sampai gue
orang nggak tahu gue sanggarnya Barata karena semua sanggar gue masukin. Iya benar. Gue Daya Presta iya. Benar. Nah dan gue satu-satunya Mas penari. Ajis pun sanggar Mas Ajis Nah, kena itu. Padu Raksa, semua lah. Dari Tante Eli juga gue bantuin. Dan gue nggak cuma berkecimpung di tradisi, gue di modern juga. Jadi Acan lah, Studio 26, GSP yang tadi lah kita ngobrolin, hampir semua lah gitu. Nah jadi saking cintanya gue sama nari, jadi gue nggak milih-milih. Gue lahir di lingkungan Jawa, gue harus jadi penari Jawa. Karena itu kan salah satu bukan sekedar mata pencaharian, tapi Betul. prestasi, Iya. prestasi yang kita kejar seperti itu. Dan kita harus bisa menguasai, namanya penari, ya lo mau disuruh tari apa aja bergerak lo harus. Iya dong. Kan Iya. seperti itu kan. Kalau Prinsipnya. mencintai sesuatu pekerjaan itu jangan setengah-setengah Iya, bro. betul. Karena semua yang setengah-setengah tuh nggak enak, nggak Iya. keluar. Bro. Iya betul. Nanggung. Bro. Jadi Terus, jadi yang gue mau tanya, kenapa tiba-tiba jadi belok gitu? nah itu dia. Udah gitu sekarang, hebat man, jadi artis bro. Artis lo. Wah, bukan. Pekerja seni juga sama, cuma beda genre aja sebetulnya. Jadi kecelakaan sebetulnya, Sam. Feb. Jadi dulu itu saking cintanya gue sama nari, akhirnya gue jadi ketakutan. Oh gitu. Jadi jatuh ketakutan buat gue. Oh konteks negatif itu ya? Bukan. Jadi gini, ini lebih ke filosofi sih sebetulnya, Oh. lebih biar dan orang akan mengalami itu pasti. Jadi ketakutan gue begini, gue cinta banget sama nari, gue cinta banget sama tradisi gitu. Gue cinta banget sama kalau perlu gue bisa main keyboard sambil begat dan lo harus nonton gue manggung, gue nggak pernah bisa diam. Iya, Gue pasti iya, itu bener dan banget. gue pasti menari di panggung. Ya gue berapa kali pernah diajak sama Mas Gatot kayak manggung dengan Ungu di Palembang. Itu ternyata penyanyinya ibaratnya kayak misalkan waktu itu di Palembang Mas Ari ya? Iya. Mas Ari siapa kan? Ari apa? Siapa? Lupa gua. Lupa deh. Gue nggak lupa tuh di Palembang capek. Alah, siapa? Vokalis Ungu yang pertama tuh loh. Aryo. Mas Aryo. Nah itu dia nggak bisa diem, malah penyanyinya kalem bro. Itu namanya Mas Gatot. Tetap jiwa penarinya itu nggak bakal bisa hilang. Nah, saking takutnya gue, saking sayangnya gue sama nari, akhirnya ketakutan gue timbul. Lo juga pasti akan, kalau gue omongin ini semua pasti juga akan berpikir. Nari itu punya umur bro. Iya betul. Itu Bener betul nggak? banget. Betul Itu nggak? gue alamin. Karena ini menurut pendapat gue ya, terserah pendapat orang kan pasti beda-beda. Benar. Tapi ini menurut pendapat gue dan menurut pandangan gue, nari itu harus punya satu power. Iya dong. Fisik ya. Fisik udah pasti physically. Kedua, power itu lebih ke tenaga dong. Tenaga. Physically juga, Iya. muka harus bagus. Iya dong, nggak mungkin lah kita jadi penari. Proporsional. Iya dong, Iya. muka harus bagus, tingginya harus sama Iya, gitu betul. kan. Terus IQ udah pasti. Karena kita kan berpikir kalau nari nggak cuma kan kita ngapalin gerakan kan harus berpikir. Benar. Nah, Ada improvisasi soalnya. betul, dari ketiga ini yang bisa ngalahin alam dong. Umur. Iya betul. Kalau lihat gua sampai Dan umur dan umur itu nggak bisa kita hindari bro. Bener nggak? Bener. Lu nggak bisa lari dari umur. benar. Istilah kasar kemauan besar tenaga kurang men. Iya, bener. Bener nggak? Kita maunya keras tapi tenaga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai minum pil biru ya. Merah putih jangan kan? Jangan sampai lu minum pil merah putih. Akhirnya gue berpikir lagi karena gue memang sudah terjun dari kecil ke dunia seni. Akhirnya gue berpikir gue tetap pengen di dunia seni apa ya yang menurut gue bisa gue jalani Eksis terus ya. sampai tua gitu. Dan gue cita-cita gue ya Allah mudah-mudahan ya gue pengennya sih dicabut pada saat gue lagi berdoa di masjid itu udah pasti. Tapi keduanya tuh gue pengen pada saat gue lagi menghibur orang kan ibadah juga gue. Iya, bener. Nggak? Bener. Dan di waktu gue yang senja ini gue ngiringin orang banyak, orang Iya. pada senang. Kan akhirnya gue juga yang dapat pahala gitu. Dan yang terbesit pada saat itu main musik. Tapi ini pertanyaan nih. Lo kan berangkat dari seni yang sangat tradisi banget. Apalagi Jawa nih. Banget. Wayang orang itu kan adat istiadat Jawanya itu sangat dipegang. Nggak cuma gerak dan tari, harus onto wacono juga, Iya, harus bener. ngembang juga kan. Secara itu juga
kepribadian terbawa sehari-hari kan. Iya, benar. Tapi kenapa larinya ke band, bro? Nah. Kenapa? Kan biasanya kalau dari gua pertama kali Dari penari ke musik, malah gua awalnya kan gitu. pengen belajar musik tradisi tuh. Gue ingat banget gue pengen belajar musik tradisi, ternyata disuruh nari. Enggak, lo belajar nari dulu. Kenapa? Ternyata ada manfaatnya, bro. Itu gua rasain. Ketika kita belajar tari, kita tahu ketukan. Betul. Jadi ketika kita jadi pemusik, membuat bikin musik tari, dengan mudahnya kita karena kita punya gambaran-gambaran. Betul banget. Tapi lu kenapa larinya ke band? Nah. Itu masalahnya. Gitu. Kan gue tadi bilang, ini kecelakaan bro sebetulnya. Satu gini, kenapa gue nggak jadi pemusik tari aja Ya, gitu kan, benar. tradisi gitu. Iya, maksudnya. benar. Jadi gini, di saat gue waktu itu menari, gue udah keliling dunia men. Iyalah, Iya dong. tahu gua. Lo juga udah pernah kemana-mana kan? Iya, tahu Ke banget. Eropa sudah, ke Asia sudah, ke Amerika pun gue sudah. Yang keliling Jepang, keliling Iya, Amerika, iya. waktu itu ya kan. Pokoknya gue udah semuanya lah, gue alami. Tapi kok gue belum pernah keliling ke kampung. Indonesia. Nah, bayangin gak lo? Bener gak? Kepikir gak lo? Coba Iya. teman-teman pasti Bener, akan bener. kepikir. Dan lo bayangin gue sampai mikir segitunya lo. Makanya gini, ya memang yang gue dengar mayoritas teman-teman seniman khususnya nih, kebanyakan, wah kapan ya gue bisa ke Spanyol, ke ini, ke Paris, Iya. kemana. Pikirannya ke luar negeri, Betul. tapi bukan keliling. Nah. Kapan gue ke Raja Ampat ya? Lo kalau malu sendiri aja lo belum kuasain lo mau keluar negeri. Iya, betul, betul. Bener gak? Itu betul. Gua, cakep sih, cakep. dan ini filosofi yang gue tangkap ya mungkin ini bayangan gue, mudah-mudahan orang juga membayangkan seperti itu. Pada akhirnya gue berpikir kalau gue jadi musisi tradisi nggak mungkin juga gue keliling Indonesia. Iya, Betul nggak bro? benar. Lo mau main musik Jawa di Irian udah nggak mungkin, siapa mau dengerin juga? Belum tentu. Lo mau main di Kalimantan siapa mau dengerin? Belum Bener tentu. nggak? Bener. Siapa yang mau nanggap juga kasarnya kan? Iya. Bener nggak? Kecuali ada orang kaya di sana. Betul, itu logikanya Iya, aja. bener. Bener nggak? Bener, bener. Akhirnya yang gue pilih ya musik nasional mau nggak mau. Iya sih. Iya dong. Dan Yang bisa diterima masyarakat juga. luas. Dan tidak ada perbedaan kaya dan miskin kan gitu Iya, kan? umur pun tidak. Iya, nggak masalah. membedakan umur. Pokoknya gue manggung tua muda anak-anak nonton gitu Iya, aja kan. Bener nggak? Bener. Dan itu juga akhirnya menjadi kepuasan gue pribadi gitu. Yang dimana ya gue udah sering lah nari ditonton presiden. Iya nggak? Pejabat-pejabat. Nari gua udah capek. Capek deh. Tapi gue juga pengen menghibur rakyat-rakyat yang jelata gitu. Kan jumlahnya lebih banyak dari yang nonton pejabat, benar Itu nggak? kan ibaratnya gini, kita sebagai seniman itu lebih besar dibesarkan oleh masyarakat umum. Benar, masyarakat. Semakin banyak masyarakat dan kalangan yang tidak terbatas, Iya. semakin naik kita kan gitu derajatnya, benar nggak Benar sih? banget, benar Itu banget. aja sih sebetulnya. Nah jadi akhirnya gua pindah ke itu akhirnya yang menjadi pilihan gua ke musik. Oh gitu. Eh, Terus waktu langkah awal lu terjun, misalnya mempelajari alat musik modern itu, kenapa? Apakah keyboard, bener sampai sekarang keyboard? Terus apa dulu yang lu pelajarin? Terus lu belajarnya di mana? Sampai lu yakin lu ini yang lu jalanin? Gitu. Awalnya sih gue cuma bisa-bisaan aja main musik ya kan? Kayak kita nongkrong Iya, aja. bener. Dan memang akhirnya gue main musik itu modal pertama karena gue nggak belajar dan nggak sekolah di musik di awal kan. Iya. Akhirnya modal pertama gue kan bisa main gitar. Jadi gue main musik modal Umum berarti umum ya? umum lah, hampir semua orang bisa lah dan gampang mempelajarinya. Kan beda kalau orang sekarang kan banyak yang apalagi yang kalangan menengah atas Ya. ya. Mereka pasti dari kecil udah dikhususkan piano, ya. biola lah, saksofon, iya, kayak gitu kan. ya. Zaman Kalau dulu kita kan anak nongkrong ya, gitu. satu anak nongkrong, dua modalnya nggak kuat bro. Keyboard bener nggak? Anjir gue minta beli keyboard, itu minta gitar aja masih pinjam punya teman kan, Iya, bener. buat belajar. Apalagi gue minta beli keyboard nggak akan mungkin dibeliin. Bener. Gitu. Dan pada saat gue pindah haluan, kedua orang tua gue nggak dukung. 100% tidak ada yang mendukung. Ya iyalah, karena kan basic mereka yang tradisi kuat Betul. itu gitu. Ini kok kenapa lu lari ke situ? Gitu. Satu itu, dan ketakutannya mereka. Kalau gue di tradisi, kan posisi gue udah berada posisi yang aman. Iya benar. Walaupun belum mengamankan ya, tapi aman kan. Gue sudah punya pendapatan sendiri. Iya benar. Gua sudah Pemasukan bisa- udah lancar Iya. tuh saat itu Udah ya kan. Pokoknya gue udah nggak minta duit orang tua lah gitu. Iya, benar. Kasarannya gue udah bisa beli barang-barang sendiri gitu. Iya. Nah kalau gue mulai ke suatu pekerjaan yang baru, gue Dari mulai nol dari lagi, nol dong bro. dari nol lagi. Nah sementara nyokap bokap gue
tidak paham di bidang itu. Iya. Dan mau mensupport dari mana juga dia bingung kan. Iya. Sampai akhirnya dan gue mengambil sisi baiknya, orang tua gue melarang itu karena memang dia nggak tahu cara menyeberangkan guanya ke sana. Oh, ya membawa membimbing lah. Kalau di tari kan, udah lu pakai nama besar bapak lu, mau lu bisa kemana-mana, benar nggak? Iya. Di luar, kalau misalkan mau egois ngambil di tari dengan nama besar bokap sih, udah kemana-mana. iya, Ya. betul. Iya. Dan ya notabene. Mungkin lo sekarang udah jadi pegawai negeri kan? Oh iya, benar kan? pasti. Gitu. Dan yang nawarin gue udah banyak. Iya gitu kan. Ya akhirnya ya itu tadi, sampai akhirnya nyokap gue berkali-kali bilang, almarhum nyokap gue ya, ngapain sih mas main band? Kan anak band mabuk, anak band ini, Nah, itu. pokoknya indikasi orang tua tuh, Konotasi. selain dia tidak bisa membawa gue ke tempat itu, konotasinya memang begitu kan, dimana-mana ya yang dia lihat kan di sisi gelapnya mereka aja. Iya, Dia tidak melihat di sisi baiknya kan. Betul. Karena memang tidak pernah terjun di dunia itu, jadi nggak tahu satu sama lain. Cuma akhirnya ya, gue yakin karena gini, keyakinan gue gini, gue punya darah seni, gue nggak mungkin nggak bisa, Iyalah. ya kan? Semangat itu ya. Iya dong, yang akhirnya semangat memacu itu lo. yang memacu gue. Tapi tanpa gue ingkari juga, tanpa gue pungkiri, sambil gue main musik, gue tetap nyari duit main di nari. Oh iya dong. Iya Kan dong. Masih transisi. Iya dong, logika itu Iya, transisi. itu manusiawi lah ya Benar, kan. benar. Gue nggak mungkin buang duit kalau gue nggak dapet duit kan. Iya, benar. Karena duit Dan yang nggak mungkin lah juga lo saat itu udah minta sama orang lagi tua sama kan orang tua. udah nggak menyetujui gue Nggak mensupport kan. pasti banget nggak akan Iya. disupport sama orang tua Benar. gue. Sampai akhirnya suatu ketika ya udahlah gue diam-diam main musik di luar gue nari gitu. Tapi gue masih tetap nari tuh. Sampai gue mengambil satu keputusan, gue berhenti nari. Nah itu yang berat bro. Wah, itu kapan? Kapan tuh? Tahun berapa ya? Pokoknya gue berhenti total nari itu gue inget banget tahun. Nggak total sih, maksudnya udah mulai membatasi lah ya. Yang tadinya gue rutin tiap minggu tuh ada aja nari. 97 gue berhenti. Oh 97. Dan gue total, dan karena 97 itu Oh berarti terakhir kita ketemu yang waktu itu pas mau ke Spanyol waktu itu ya? iya iya. Dan gue itu terakhir gue berangkat dari Jepang sama Pelangi Nusantara. Iya kan? Itu terakhir tuh. Iya. Benar. Habis itu gue stop. Itu lo dari situ ngilang tuh memang. Iya, gue gila. Udah gak ada kabar. Betapa gue, betapa sebetulnya dari ngilangnya gue itu ya gue udah punya tabungan cukup buat gue menjalani satu Ya, lo kehidupan udah yang punya baru. rencana lah. Udah ada rencana lah. Gue harus, dan gue selalu gue planning kalau gue ya. Gue selalu Ya punya memang planning. lo tipikal lo seperti itu dari dulu. Gue harus gue planning. Jadi gue 5 tahun ke depan ini gue harus apa? 5 tahun ke depannya lagi gue harus apa? Itu akan gue planning. Dan gue punya target. Kalau ini nggak nyampe ya gue harus balik lagi ke start gue awal gitu. Berarti gue udah gagal. Tapi menurut gue dari start awalnya gue udah yakin. Gue yakin di hidup ini. Gue yakin lebih baik ya dari hidup yang sebelumnya dong pasti. Pasti. Gue pindah ke kehidupan yang baru pasti akan mencari yang lebih baik dong. Ya, ya lo kalau nggak punya keyakinan otomatis lo akan stuck di tengah. Iya dong, iya dong. Dan banyak teman-teman gue yang seperjuangan berhenti di jalan gitu. Iya. Ya, gue jalan terus aja gitu. Adalah. Ya ada, gue nggak perlu sebutin. Nggak perlu. Banyak teman-teman gue yang lain gitu kan berhenti di jalan ya, gue jalan aja terus gitu. Karena gue yakin. Dan ilmu nari itu gue bawa sampai manggung bro. Kok bisa? Sampai band. Nah, Gimana? ini dia. Kenapa gue jadi sebesar ini? Nah. Wah, gue terima kasih sama teman-teman tradisi karena mengajari gue untuk begini tanpa disadari. Oh. Ini bakal gue buka di sini. Nih, nanti. makanya teman-teman, Ini bakal gue buka di ya. sini. Simak terus nih makanya Mas Gatot ini bisa dibilang multi talent. Kenapa multi talent? Ya itulah mungkin dari tradisi ini dia kembangkan di musik modern ini. Betul. Dengan konsep pertunjukan yang beliau dapat sewaktu beliau menekuni tradisi. Itu kan wayang orang itu adalah seni tari, musik dan teater. Itu komplit. Bro. Komplit semua. Cuma memang kita bicara konteksnya tradisi. Iya. Tapi semua bidang ilmu itu ada di situ. Nah, ini yang harus dicontoh. Semangatnya, keyakinannya dalam menjalani sesuatu. Itu ingat, Bro. Terus Yang penting nggak lanjut. boleh menyerah bro. Nggak boleh nyerah. Nah, buat teman-teman ya, buat adik-adik juga di rumah, setelah mendengar kisahnya Mas Gatot ini sangat inspiratif banget. Banyak pelajaran-pelajaran dan banyak pikiran-pikiran yang bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih maju. Jadi tetap di ngobrol bareng seniman, kita akan lanjutkan lagi obrolan dengan Mas Gatot
di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Seniman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye.